Firman Tuhan untuk ibadah kita pada minggu ini diangkat dari Filipi 3 ayat 4b hingga ayat 14. Bapak Ibu mudah-mudi mari kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang pertama yaitu ayat 4b. Bapak Ibu selanjutnya kita secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercatat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi bagiku. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang menghadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. pada hari ini agak banyak yang mempunyai pekerjaan masing-masing ataupun ada yang keluar kota, sehingga jemaat Tuhan mungkin bergereja di tempat lain. Tidak mungkin gara-gara
terlambat buka puasa tadi. Karena memang kita lihat tadi di jalanan pun betul-betul sepi. Syukur kepada Tuhan, masyarakat Jambi menjadi garam kehidupan di dalam memuji dan memuliakan Tuhan, melaksanakan tugas sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, melaksanakan ibadah yang penuh dengan persekutuan sesama umat beragama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khutbah kita untuk ibadah saat ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Yang sangat penting, yang mesti dan harus dimiliki oleh setiap insan ciptaan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu kita melangkah untuk membedah firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, mari kita ingat dulu sebentar kisah nyata kejadian di dalam kehidupan kita. Bagaimana bentuknya? Beberapa puluh atau beberapa ratus pom bensin saya lihat di kota Jambi, di Pekanbaru, di Medan, di Jakarta, di Bali, semua menuliskan dilarang merokok. Selalu dituliskan di situ dilarang merokok di sekitar pom bensin ini. Tadi sebelum masuk kami juga sempat diskusi berbicara mengenai merokok dengan Pak Manel tadi. Dan itu menjadi suatu kita diajak untuk melihat ke belakang atau kenyataan yang terjadi dengan posisi seperti sekarang ini. Dan saya juga melihat penasaran dan penuh dengan tanda tanya, mengapa di setiap pom bensin selalu dibuatkan itu dilarang merokok di sekitaran pom bensin ini. Sehingga mungkin karena pikiran saya ingin tahu dan memang kategori ingin mempelajari arti daripada larangan itu yang ada sampai satu kawasan pom bensin ada 10 tertulis dilarang merokok, dilarang merokok, dilarang merokok. Sehingga beberapa kali saya coba, begitu selesai isi bensin, saya pinggir ke samping sedikit, turun dari mobil, saya merokok di situ. Nah, terus tempat lain lagi, maaf, saya pergi ke kamar mandi. Di depan kamar mandi itu, saya merokok kembali. Loh, di sini tertulis dilarang merokok. Pada saat saya merokok, tidak ada terjadi apa-apa. Tidak ada terjadi apa-apa. Artinya di situ Bapak Ibu, ada tulisan-tulisan, ada yang dibuatkan yang seperti itu. Penting diajak kita cari tahu di mana letaknya. Melalui informasi medsos, saya mendengarkan bahwa di suatu tempat ada pom bensin yang kebakaran. Karena kenapa? Sebagian mungkin yang istilahnya itu iseng merokok di dalam mobil, ternyata disambar itu tadi yang bensin yang lagi diisi di mobil orang lain. Makanya dikasih Tuhan, dalam kondisi ini firman Tuhan seperti sekarang juga penting kita lihat dengan dasar apa membuatkan hal yang seperti ini. Menjadi suatu firman yang hidup, diajak bahwa kita penting mencari tahu bagaimana kebenaran dan keabsahan dengan kenyataan yang terjadi tadi. Untuk mempermudah kita menerima dan memasukkan ke pikiran dan hati kita, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan suatu ilustrasi yang sudah pernah kami sampaikan dari mimbar ini juga. Ilustrasi ini menjadi suatu contoh yang mempunyai faedah ataupun makna yang besar kepada kita. Ceritanya ini bukan cerita yang dikerjakan oleh manusia, tetapi yang terjadi antara ayam, kambing, domba, anjing,
dan kerbau. Suatu ketika Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena yang punya ayam mencangkol sehingga kakinya ikut terbantai oleh tali cangkul itu tadi. Maka sebelah kaki ayam ini tadi karena terhempas oleh tali cangkul merasa kesakitan yang sebelah kanan. Pulang ke kandangnya, si ayam sudah tengkok-tengkok. Dan besok paginya dia pun tidak meloncat lagi, hanya turun dan di sekitar kandangnya itu aja berputar-putar mencari makanan. Kondisi itu terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sampai hampir 2 minggu. Si ayam ini tadi merasakan kesakitan karena kakinya yang tidak bisa dipakai sempurna seperti sedia kala. Minggu kedua sudah mulai dia bergeser, tetapi apa dipikirkan? Kalau semakin saya biarkan kaki saya yang sakit ini, mungkin saya akan mati kelaparan, tidak bisa mencari makanan keluar sana. Dan mungkin saya tidak mengetahui lagi situasi di sekitaran ini. Maka si ayam mempunyai suatu niat, saya akan latih kaki saya ini, saya akan paksakan kaki saya ini supaya mendapatkan kesembuhan. Maka si ayam berpikir, dia membuatkan suatu tujuan yang pasti, akan berlari sampai ke bukit yang di sekitaran rumah tuan ayam itu tadi. Bagaimana supaya saya kuat? Dia membuatkan suatu cara, membuatkan suatu pemikiran, dibayangkan bahwa dari sebelah barat datang seekor harimau. Dibayangkan harimau ini datang, maka si ayam pun mencoba berlari dengan mensuarakan, ada harimau, sambil berlari, tekadnya itu semakin bisa agak baik dan optimis dia akan bisa sampai ke bukit yang sudah dia tentukan. Pas di depan tuannya, di situ ada 2 ekor kambing. Mendengar si ayam berlari sambil berteriak, ada harimau, maka kambing pun mengikuti ayam berlari. Lewat lagi berarti sudah 3 ekor yang berlari, didengarkan lagi ada domba ataupun hal yang sama dengan domba mendengarkan suara itu tadi dan sambil berlari. Ada harimau dan kambing pun tadi jadi ikut mengucapkan seperti teriakan daripada si ayam itu tadi. Ada harimau berlari. Dan di situ juga ada sepasang anjing mendengarkan suara itu juga, dan anjing juga ikut mengikuti kambing, ayam dan domba itu tadi berlari dengan semua meneriakkan ada harimau. Yang terakhir Bapak Ibu, di situ ada 2 ekor sapi yang lari makan rumput di lapangan bebas, mendengarkan suara ada harimau. Tanpa berpikir panjang dan tanpa itu tadi ada pertanyaan, maka mereka juga ikut berlari mengikuti si ayam dan ikut mensuarakan ada harimau. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayam, kambing, domba, sapi, anjing semua berkumpul di atas bukit yang sudah dijalani mereka, yang sudah ditempuh mereka. Maka begitu sampai di bukit, si ayam pun langsung mengepakkan sayapnya seperti itu, dan sapi juga bertanya kepada si ayam,
ayam. Tadi kamu bilang ada harimau, sehingga semuanya kita ini capek berlari dari kampung kita sampai ke bukit ini. Di mana harimaunya? Di mana harimaunya? Tadi kamu bilang ada harimau. Saya itu sebenarnya tujuan saya adalah mau menyembuhkan kaki saya yang sudah 2 minggu saya rasakan kesakitan. Itu merupakan suatu cara saya agar saya supaya jangan mati, sehingga saya buatkan serasa harimau datang mengejar saya. Kalau saya tidak berlari, maka kaki saya ini akan semakin parah kesakitan. Dan kalau saya tidak membayangkan bahwa harimau bakalan menerkam saya, kalau saya berhenti sebelum sampai di bukit ini, maka saya akan mati. Maka yang sebenarnya harimau itu adalah hanya di dalam pikiran saya yang mengejar saya agar penyakit saya ini bisa sembuh. Sehingga si ayam juga menepakkan kakinya, saya sudah jadi sehat. Sudah jadi sehat, berarti sudah pulih kesehatan saya seperti sedia kala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan mudah-mudi, apa hubungan ilustrasi atau cerita yang kita uraikan tadi? Di dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, bahwa firman Tuhan saat ini mempertegas agar hidup kita, perjalanan hidup kita, iman kita, kepercayaan kita betul-betul kepercayaan atau iman yang mempunyai tujuan, supaya kita menempatkan suatu keyakinan kita, kepercayaan kita menempatkan suatu tujuan yang pasti. Dan seperti itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita bacakan tadi, bahwa dengan tugas ataupun yang dilaksanakan ataupun yang terjadi di masa dahulu, yang kenyataan orang-orang Yahudi, guru-guru palsu Yahudi menganggap kepercayaan kekristenan jemaat Filipi itu sia-sia, karena mereka mengatakan bahwa hukum Tauratlah yang terpenting, yang harus diikuti, yang harus dilaksanakan jikalau menjadi orang Kristen yang benar. Ini menjadi suatu pergumulan yang dilaksanakan atau yang diterima oleh jemaat-jemaat Filipi. Maka datang Rasul Paulus menjawab kebimbangan jemaat Filipi. Datang Rasul Paulus membuat surat bahwasanya bukan semata-mata atau bukan hanya hukum Taurat, bukan karena disurat atau tidak, yang membuat kita dapat diselamatkan. Seperti yang dinyatakan di ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Kronologis dan latar belakang daripada yang namanya Paulus, mungkin Bapak Ibu kita sudah sama-sama banyak mengetahui bagaimana kronologis kehidupan yang namanya Paulus. Dikatakan mengikuti hukum Taurat, mengikuti hukum adat istiadat
orang Yahudi, dia paling di depan. Dia paling menurut. Dan dia bahkan dikatakan Paulus itu adalah menjadi suatu orang-orang khas yang mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Dia tidak bercakap atau dia tidak bercakap seperti yang dikatakan di ayat 6 tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercakap. Benar, begitu dia mengetahui bahwa mereka itu adalah jemaat Kristiani, bahkan melaksanakan cara seperti di bahasa sekarang, cara-cara radikalis, membuatkan cara radikal, bahkan sampai membunuh orang siapa saja yang mengikuti Yesus ataupun mengikuti ajaran kekristenan. Maka malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di sini dikatakan dengan jemaat Filipi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena hanya kita mengikuti hukum Taurat Tuhan, bukan karena kita mengikuti adat istiadat Yahudi yang masuk Kristen, tetapi yang sebenarnya seperti yang terjadi kepada saya, kata Rasul Paulus, itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Yang artinya bukan hanya yang dikatakan mereka itu, bukan yang dikatakan mereka itu hanya orang-orang yang mengikuti hukum Taurat lah, sehingga kita bisa selamat. Paulus mengatakan dengan tegas, Paulus menyampaikan dengan tegas kepada jemaat Filipi bahwa kasih karunia Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan saya. Begitu saya begitu mendapatkan suatu panggilan dari Tuhan, maka yang saya kerjakan yang lewat itu pun saya anggap itu kerugian. Saya anggap itu kebodohan. Saya anggap itu merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia. Dan dipertegas, dan di situ dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, apa tujuan kalian? Apa tujuan kalian yang sebenarnya di dalam kepercayaan seperti yang sudah saya sampaikan? Begitu kata Rasul Paulus. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, di zaman sekarang, dalam kondisi sekarang, banyak orang yang gagal paham, yang tidak berani, dan bahkan rasa abu-abu menjalani hidup tanpa tujuan yang ditetapkan, tanpa tujuan yang dinyatakan untuk diraih. Begitu juga dengan khotbah kita saat ini. Jika Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi agar tetapkan tujuan yang pasti di dalam kamu mengikuti ajaran-ajaran, agar kamu menempatkan tujuan yang benar, apa sebenarnya tujuan kamu menjadi orang Kristen? Apa sebenarnya tujuan kamu untuk pergi beribadah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selaku orang Kristen yang benar, selaku orang pengikut Kristus yang setia, apa yang menjadi tujuannya? Banyak tujuan orang. Ada tujuan orang supaya
saya bisa berganti pakaian sekali seminggu. Karena jas saya banyak, batik saya banyak, sepatu saya banyak. Jadi kalau saya tidak pergi ke gereja, kapan itu saya pakai? Karena pekerjaan saya saban hari itu tadi tidak wajar kalau mengenakan ini. Ada yang sebagian yang mempunyai tujuan, jikalau beribadah di hari Minggu, tujuannya supaya bisa bertemu banyak orang. Ada tujuannya supaya tetangga melihat kami bahwa kami ini juga adalah orang-orang yang beriman sesuai dengan KTP kami yang tertulis Kristen. Ada yang sebagian mempunyai tujuan yang bla 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 dan macam-macam. Tetapi firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu dengan mudah-mudi yang dikasih Tuhan, apa tujuan kita? Apa tujuan kita datang beribadah? Apa tujuan kita bersekutu bersama dengan teman seiman kita? Tujuan kita adalah memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan seperti tema ibadah kita, berlari menuju panggilan surgawi. Berlari menuju panggilan surgawi. Panggilan surgawi yang dimaksud Bapak Ibu, panggilan Allah yang dimaksud Bapak Ibu, kalau sudah kita tetapkan itu menjadi tujuan kita yang pasti, bagaimana hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bagaimana caranya? Makanya di suatu negara, di suatu organisasi, di suatu keluarga selalu ada itu membuatkan slogan ataupun membentuk suatu urat-uratan, ada visi dan misi. Apa kira-kira visi kita jika betul-betul kita percaya kepada Tuhan Yesus? Dan bagaimana misi kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu kita sepakati, kita bulatkan bahwa tujuan hidup kita adalah memenuhi panggilan Tuhan. Bagaimana kita caranya memenuhi panggilan Tuhan ini tadi? Ada orang yang merasa ikut-ikutan saja, ada orang yang menjalankan memenuhi panggilan Tuhan ini tadi, merangkak. Ada orang yang berjalan kaki slow-slow, dan firman ini mengajak berlari untuk memenuhi panggilan surgawi. Bagaimana kita supaya memenuhi ini Bapak Ibu panggilan surgawi ini tadi? Caranya, mari kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Itu caranya yang pertama. Supaya kita bisa mewujudkan tujuan kita memenuhi panggilan surgawi, maka mari kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Bagaimana supaya kita mengenal lebih dalam? Banyaklah bersekutu, banyaklah itu berbicara mengenai kasih karunia Allah dengan siapa saja yang mau berbagi rasa dengan kita. Dan rajinlah kita terhadap persekutuan. Mari kita berikan hati yang ikhlas mendengarkan firman Tuhan. Dengan dasar itulah kita bisa mengenal kasih karunia Allah lebih mendalam. Betul, di zaman sekarang kita sudah bisa mendapatkan firman Tuhan itu, mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu tadi dengan berbagai macam cara. Apalagi di zaman digital sekarang, kita buka dari YouTube, dari Instagram, dari Messenger, dari Facebook, di sini sudah banyak pelayan-pelayan. Yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan, pas asik-asiknya kita mendengarkan firman ini tadi, datang iklan TikTok. Sehingga yang sudah tadinya itu kita hampir mengenal kasih karunia Tuhan lebih dalam,
kasih karunia Tuhan yang sampai kepada kita hampir kita terima, sebentar lagi langsung dibuyakan oleh joget-joget TikTok yang sangat-sangat menantang. Di situ. Apabila kita Tuhan, maka cara yang bagaimana? Mari kita serahkan diri kita mengenal Allah, mengenal Tuhan lebih dalam. Yang kedua, jangan pernah terpikir kita untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah terpikir untuk meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ditanya kepada kita, di saat kapan kamu mau meninggalkan Tuhan? Ada yang menjawab, saya mau meninggalkan Tuhan karena saya mendapat penderitaan yang berat. Ada yang menjawab, saya mau meninggalkan Tuhan kalau cobaan yang tidak sewajarnya harus sampai kepada saya. Ada juga yang mengatakan, saya mau meninggalkan Tuhan di saat rezeki saya begitu banyak dan melimpah. Jadi kalau saya analisa dan saya teliti, justru banyak orang meninggalkan Tuhan di saat hidupnya sering berkecukupan. Rezeki berlimpah, seperti yang dikatakan orang, rezeki berlimpah-limpah sehingga lupa untuk atau mau meninggalkan Tuhan. Karena kenikmatan yang terjadi di hidup keluarga, harta yang semakin bertambah, uang kemarin belum ada disentuh, sudah datang lagi, sehingga ini keseringan menjadi suatu cara untuk meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengatakan, untuk kita menemukan tujuan yang pasti, yang kedua, jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam suka dan senang. Yang ketiga, mari memuliakan Allah dengan seluruh napas kehidupan yang ada di kita. Mari memuliakan Allah dengan seluruh napas kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Bagaimana caranya? Pekerjaan saya hanya membantu pasien-pasien yang sakit. Bagaimana cara saya untuk menjadi sarana memuliakan Tuhan? Begitu yang dipikirkan Inang Boris Timora. Bagaimana cara saya untuk memuliakan Tuhan? Begitu pikiran daripada muda-mudi Boris Silaban, karena saya juga masih kuliah. Dengan cara yang pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda, firman Tuhan mengatakan saat ini, dengan seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas, mari kita laksanakan, mari kita lakukan untuk memuliakan Allah di saat nafas kita masih ada di dalam kehidupan. Yang keempat, sering bertanya, apalagi teman-teman yang di pasar. Begini ya, Mang, yang mau ceritakan itu Paulus. Itu kan saya bukan Paulus. Yang kamu ceritakan itu kan Paulus itu seorang pembunuh, seorang yang betul-betul yang orang keras. Sekarang ini kan saya bukan Paulus katanya. Sering seperti itu, hingga agak muncul perdebatan kecil. Benar, kita tidak bisa melaksanakan, mengerjakan seperti yang dikerjakan atau yang dilaksanakan oleh seorang Paulus. Tetapi firman ini mengatakan, jadilah pribadi kita masing-masing, jadilah
sebagaimana Tuhan berikan kepada kita. Tidak harus kita membunuh dulu baru bertobat untuk mengikuti Kristus. Tidak harus kita memfitnah dulu seperti yang dikerjakan Paulus. Tidak harus kita mengejar-ngejar orang yang berkepercayaan baru kita bertobat kembali. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, jadilah diri sendiri, tetapi mempunyai tujuan adalah memenuhi panggilan surgawi dengan keteguhan iman. Dengan keteguhan iman. Yang kelima, mari kita laksanakan cara yang seperti yang di garis bawahi, yang diperintahkan di dalam tema kita sekarang. Berlari untuk menuju panggilan surgawi. Berlari menuju panggilan surgawi. Yang berarti jangan pernah berpikir untuk meraih tujuan itu tadi, untuk memiliki tujuan itu tadi, berarti kita dilarang, di stop berpikir untuk stop memuji Tuhan dan istirahat memuji Tuhan dan pending untuk memuji Tuhan, tetapi dikatakan mari berlari menuju panggilan surgawi, seperti halnya yang dikatakan di Filipi 1 ayat 22. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, menempatkan seluruh kesempatan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dengan dasar itulah Bapak Ibu, maka dikatakan jangan pernah terpikir untuk berhenti mewujudkan tujuan iman kita, tujuan hidup kita, yaitu memenuhi panggilan surgawi. Akhirnya kalau kita betul-betul bekerja keras, melaksanakan sesuai yang sudah kita beritakan tadi 1, 2, 3 sampai ayat yang kelima, maka kita akan mendapatkan sukacita yang kita inginkan, seperti halnya yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 7 akan terjadi kepada kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Panggilan ini, ajakan ini, perintah ini, mari kita satukan hati bahwa kita berlari untuk menuju panggilan surgawi di seluruh perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan Yesus semakin memberkati dan kita pun akan bisa berlari memenuhi panggilan surgawi. Kita demikian firman-Mu.